Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 260 dari 1000 hadis hafalan. Temanya pegangi identitas muslim. Artinya orang Islam itu punya tanda. Dengan itu dikenali, itulah orang Islam. Karena juga yang lain-lain punya identitas, tanda yang dengannya dikenali. Tandanya Yahudi itu apa? Nasara, Hindu, Buddha, Majusi, musyrik itu apa? Masing-masing punya tanda yang dikenali dengannya. Sementara Islam dengan yang lain tidak sama. Makanya pegangi identitas muslim. Demikian temanya. Hadisnya ialah An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta ta'khudha ummati, sehingga mengambil sikap, meniru perilaku umatku ini bi akhdil quruni qablaha, dengan sikap yang ditempuh, perilaku yang dijalani oleh kurun-kurun generasi yang sebelumnya. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di tempat yang lain, hatta idza dakhalu jukhra dhabbin latabitum, sampai ketika mereka masuk lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Di tanah gurun itu banyak biawak, punya lubang sempit, pengap, segala sesuatu dikerjakan di situ, kencing, berak, tidur, dan perbuatan yang lain-lain campur aduk gak karuh-karuan. Sampai ketika masuk ke situ, kamu pun juga akan mengikutinya. Wakilah ditanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafarisa warrom, apakah semisal Faris dan Rom? Faqala wa minan nas illa ulaik,
dan tidak ada dari manusia kecuali ya mereka itu. Rawahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, alamatun nubuwah, tanda kenabian. Artinya nabi kita mengaku sebagai nabi itu ada buktinya. Karena ada yang mudah percaya, ada yang jelimet. Kalau tidak detail, kalau tidak pakai wahyu, kalau nggak pakai mukjizat, seolah dia tidak mau mempercayainya. Maka untuk mengokohkan itu betul-betul Nabi, ini tandanya. Kalau umat semisal Abu Bakar, sudah. Satu kata Nabi katakan, pasti langsung percaya, maka namanya siddiq. Orang yang banyak membenarkan, langsung membenarkan, tidak ada kecurigaan. Tapi yang lain-lain tidak seperti itu. Ada yang memang belum tahu, ada yang proses tahu, ada yang nantang, kalau tidak kalah hujah, maka dia tidak akan pernah tunduk. Maka bentuk kuatnya hujah, maka di sana ada mukjizat, sesuatu yang bisa mengalahkan alasan lawan. Akhirnya dengan begitu merupakan betul-betul pembuktian ini adalah seorang nabi. Dan itu sangat banyak sekali. Apa diantaranya? Menceritakan sesuatu yang akan terjadi, yang dikala itu belum terjadi, dan itu sangat banyak sekali, dan ternyata satu persatu ternyata terjadi. Salah satunya adalah ini, termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu tidak terjadi kiamat sampai perilaku umat ini mengikuti gaya perilaku orang sebelumnya, walaupun itu kejahatan habis-habisan. Yang nomor dua, pewaspadaan kepada umat. Karena manusia itu punya kelemahan. Ketika kalah hujah sering ikut. Kadang juga ada yang menjadikan sebagai satu bentuk kepercayaan diri. Kalau sampai saya kalah, saya siap ikut kamu, saya tunduk kepada kamu. Sering kata-kata itu muncul, termasuk orang taruhan. Yang seperti itu ada. Maka butuh waspada dari perkara seperti itu. Memang betul, benar itu benar, salah itu benar. Salah itu adalah ya salah. Tapi kadang karena kelicikan orang, salah itu bisa dikemas dengan benar. Karena inna minal bayani lasihran. Sebagian dari ucapan itu punya nuansa sihir karena lihainya orang mengemas kata, sehingga seolah salah itu benar. Nah, bisa jadi orang yang benar nggak bisa berhujjah, sehingga ketika kalah hujjah akhirnya dia tutup mulut seolah kalah, walaupun sebenarnya yang ia pegang itu benar. Maka karena potensi ada demikian, maka umat ini supaya memiliki kewaspadaan, yaitu potensi ikut pada orang lain. Lalu pelajaran ketiga, supaya orang mengenal berbagai macam tipe, lalu bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Ketika sudah bisa memisahnya yang hak
dalami, pegangi, perjuangkan. Minta tolong pada Allah Ta'ala supaya kokoh, kuat dan menang. Ini sebuah keharusan. Kenapa kita butuh seperti itu? Karena potensi terjadi persaingan. Hak batil itu selalu tarung. Dan orang yang batil itu menggunakan segala cara. Sementara hak itu satu cara. Hak ya hak. Asalkan betul-betul mendalami, mengamalkan, memegang, memperjuangkan, berdoa pada Allah Ta'ala, maka pasti akan diberikan kemenangan. Tapi tentunya buat orang yang punya tipe demikian, menghadapi orang kafir yang menggunakan segala cara, nah itu terjadi persaingan. Ya Allah jelaskan, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur." Itulah setiap hak itu disiapi lawan. Nabi pasti ada musuhnya yang menggunakan segala cara, kata-kata yang menipu, menggelincirkan. Nah, karena demikian hak itu dijamin menang, makanya harus betul-betul orang itu memegang identitasnya. Pelajaran berikutnya yang keempat, sebatas di antara bentuk-bentuk identitas yang nama itu sudah mengesankan nilai. Nama itu mengesankan nilai. Nama itu mengesankan nilai. Kenapa kok begitu? Karena nama Islam itu sumbernya jelas. Nama non-Islam di situ sudah berkesan kesalahan. Apa nama Islam itu berkesan hak? Karena nama itu penamaannya dari Allah. Itulah Islam, penamaan asli. Karena inna dina indallah Islam. Al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Bapaknya para nabi telah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali pegang identitasmu sebagai muslim. Maka tanda kebenaran, maka menggunakan nama Islam atau nama-nama yang identik dengan Islam, entah itu ahlus sunnah, entah itu ahlul jamaah, entah itu ahlus sunnah wal jamaah, entah itu ahlul athar, entah itu ahlul hadis, entah itu firqatul najiyah, entah itu taifah mansurah, atau itu adalah ahlul haq, atau itu ahlul ghuraba, atau as-salafiyun. Ada 10 kata. Apa salafiyun? Mengikuti jejak salafus saleh, praktek Islam yang sudah dijamin hak dengan dalil, generasi siapapun, kapanpun, dimanapun, nah kesana melangkah. Nah, siapa yang menempuh cara itu namanya salafiyun. Ini tidak bisa dibantah karena rujukannya jelas, dalilnya dijaga, Qur'annya dijaga, sunnahnya dijaga, asar perilaku para sahabat, jejak-jejak mereka dijaga. Nah, ketika kembali pasti menemukan. Ini tanda kebenaran. Lalu tanda kebatilan, nama yang mereka pakai sebagai bendera yang dikibarkan itu nama tokoh atau nama tempat atau nama karakter. Yahuda itu nama tokoh, Nasoro itu nama profil, Khawarij nama profil. Yang itu tidak ada jaminan kebenaran, karena itu dari produk manusia, enggak dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Muslim Islam itu sudah jelas identitasnya, sehingga ulama menyimpulkan Islam itu ada 3 unsur penyusun. Pertama, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah, entah tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Nah, ini dalilnya berserak-serak.
Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Allah memiliki nama menunjukkan kerja alam raya sebagai bukti maha karya Allah, zat yang maha pencipta. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, ketika hamba jelas merasa lemah, menghambanya semata hanya kepada Allah, Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan, sudah itu namanya tauhid uluhiyah. Itu istislam lillahi bi tauhid, memegang keesaan Allah. Yang kedua, tunduk. Ada syariat, ada perintah, ada larangan. Surga ada sebabnya, kenali, tempuh, penuh harap. Neraka ada sebabnya, kenali, hindari, penuh waspada. Lalu yang ketiga, jauhkan dari pembatal-pembatalnya. Islam sudah ada definisinya, Yahudi tidak ada definisinya. Yang mencolok mereka mengatakan Uzair anak Allah, syirik. Nasrani juga demikian, dan yang lain-lain. Itu tipe-tipe telah ada. Maka untuk itu umat Islam supaya memegangi profilnya. Allah telah mensibghah kriteria muslim itu seperti ini dan seterusnya. Lalu pelajaran yang terakhir, bagaimana bentuk orang itu menjaga profilnya. Ternyata telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebagaimana ada di dalam surah Al-Imran. Yang di sana kita diperintahkan kunu rabbaniyin. Setiap nabi ketika berdakwah itu memerintahkan kepada umat kunu rabbaniyin. Lengkapnya ayat ialah makana li basyarin ayyutiyahullahul kitab wal hukmah wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadatan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Enggak benar sama sekali buat manusia siapapun, di mana Allah memberinya kitab, Allah memberinya hukum, Allah memberinya kenabian. Kemudian dia mengatakan pada manusia, jadilah kalian orang yang menghamba kepada saya. Nabi, Rasul, para pewarisnya enggak mungkin dia akan bersikap kayak begitu. Sembahlah saya selain Allah, gak mungkin. Tetapi jadilah kalian Rabbaniyin, kunu Rabbaniyin, karena kalian telah mempelajari kitab dan kalian telah belajar. Kunci keselamatan supaya tegar, berpengaruh, jadi pelopor, membawa cahaya terang, menerangi, maka jadi Rabbaniyin, sehingga tidak menjadi imma'atan, pengekor sampai lubang biawak diikuti, ternyata disesatkan. Apa kalau gitu bentuk Rabbaniyin? Siapa yang memegangnya pasti akan selamat. Itu ada 3 unsur: alim, amil, muallim. Itu 3: alim, amil, muallim. Alim itu ahli ilmu, belajar terus, gak ada waktu tanpa belajar, entah qiraah, entah tafakur, entah tadabbur alam. Islam telah membimbing pada semuanya. Yang kedua, ambil, amalkan. Ilmu dekat ilmu itu lebih amalkan. Lapar, siapin nasi, bismillah dimakan. Telanjang, siapin baju, ya dipakai. Ya namanya ilmu, ya seperti itu, amalkan. Kalau nggak diamalkan, lapar capai makan, nggak makan, ya mati kelaparan. Telanjang, siapin baju nggak dipakai, ya sudah, telanjang terus. Ilmu pun juga demikian. Itu yang kedua, unsur Rabbani adalah amil. Yang ketiga, muallim, mengajarkannya, mendakwahkannya, menyuguhkan ilmu. Manusia mau apa enggak terserah, karena dakwah itu menyuguhkan, enggak mengharuskan. Itu menyuguhkan.
dan selalu menyuguhkan. Kepada yang mau sampaikan kabar gembira, kepada yang enggak mau ada ancaman. Dan selamanya begitu dai itu, menyuguhkan. Mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah. Misalnya satu masjid jamaah full, ketika kajian tinggal 1, 2, 3, ya sudah, memang tugasnya menyuguhkan sampai habis semuanya, enggak mengapa. Yang dengarkan cecak, yang dengarkan nyamuk, yang enggak mengapa. Bahkan ada nabi yang menyuguhkan itu dibunuh. Itulah kesuksesan. Kenapa? Tugasnya itu menyuguhkan. Wa ma anta illa al balaghul mubin, hanya menyampaikan. Makanya ketika umatnya banyak enggak boleh bangga. Ketika enggak punya umat enggak boleh merasa gagal. Selama kamu menyuguhkan itu sudah sukses, janji Allah pahalanya akan sempurna. Itu tadi jalan keselamatan supaya tidak terbawa kemana-mana. Maka kuncinya adalah jadilah Rabbaniyun. Ada 3 unsur: alim, amil, dan mu'alim. Demikian satu hadis yang cukup banyak pelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.